Halo teman-teman, salam kenal. Kita dari kelompok 7, Manajemen Pemasaran 23C. Kita akan membahas impulsive buying dan penggunaan pay letter bagi perspektif generasi Z. Yang pertama ada konsep perilaku konsumen. Nah, penjelasan perilaku konsumen merupakan studi yang mempelajari bagaimana individu ataupun kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor psikologis, sosial, budaya, situasional yang membentuk keputusan pembeliannya. Yuk kita simak beberapa pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh teman-teman berikut. Baik, kita lanjut ke temuan hubungan belanja online. Temuan hubungan belanja online ini terdiri dari beberapa poin, yaitu temuan penelitian yang pertama adalah pengaruh fitur e-commerce, baik itu diskon, flash sale, maupun gratis ongkir. Kurang lebih 70% responden mengaku membeli tanpa rencana. Yang kedua adalah promo dan notifikasi aplikasi belanja. Lebih dari 70% pembeli online pernah melakukan pembelian impulsif. Selanjutnya ada kemudahan checkout dan UI aplikasi. Mayoritas konsumen membeli lebih cepat tanpa pertimbangan. Selanjutnya ada penggunaan pay letter. Pengguna pay letter lebih sering berbelanja secara impulsif. Selanjutnya generasi generasi Z sebagai pengguna aktif e-commerce. Frekuensi impulsif buying lebih tinggi. Kita lanjut ke definisi impulsif buying. Menurut teori pemasaran, impulsif buying adalah keputusan pembelian yang terjadi secara tiba-tiba tanpa perencanaan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh dorongan emosional. Ciri utamanya yaitu minim pertimbangan rasional dan respon cepat terhadap stimulus. Baik, untuk selanjutnya ada faktor penyebab impulsive buying. Impulsive buying dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal konsumen. Faktor internal meliputi kondisi emosional, suasana hati, serta tingkat kontrol diri yang rendah sehingga mendorong keputusan pembelian secara spontan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan pemasaran seperti diskon, promosi, tampilan produk, dan kemudahan akses belanja online. Dalam konteks digital, faktor situasi seperti keterbatasan waktu promo dan kemudahan transaksi turut memperkuat kecenderungan perilaku impulsif. Secara teoritis, impulsif buying dipengaruhi oleh yaitu ada faktor internal, emosi, suasana hati, self control. Ya, ada faktor eksternalnya yaitu diskon, promosi, tampilan produk, dan lain-lainnya. Itu ada faktor situasional yaitu waktu, kemudahan akses digital yang sekarang. Baik, untuk selanjutnya yaitu karakteristik generasi Gen Z sebagai konsumen. Generasi Gen Z memiliki karakteristik di mana yaitu salah satunya ada digital native. Generasi Gen Z sekarang itu lahir dan tumbuh berkembang di era digital sehingga mereka sangat mudah dan mahir menggunakan teknologi seperti internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya. Yang kedua ada respon positif terhadap visual dan tren. Yang ketiga mengutamakan kecepatan dan kemudahannya. Yang keempat ada rentan terhadap FOMO, di mana FOMO, fear of missing out, itu rasa takut ketinggalan tren promo atau barang yang lagi hype. Biasanya muncul gara-gara lihat orang lain udah punya duluan, apalagi di media sosial. Akhirnya beli cepat tanpa mikir panjang, yang penting nggak ketinggalan tren gitu. Baik, selanjutnya ada definisi pay letter, yaitu pay letter merupakan metode pembayaran berbasis kredit jangka pendek yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Sistem ini umumnya terintegrasi dalam platform digital dan e-commerce, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Pay letter juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas keuangan, namun dalam prakteknya juga dapat mempengaruhi perilaku konsumsi
karena menurunkan persepsi beban pembayaran pada saat pembelian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan impulsive buying dan pay later. Yang pertama, ada dorongan emosional bertemu kemudahan pembayaran, yaitu yang menjelaskan impulsive buying mendorong keputusan cepat, sementara pay later memfasilitasi transaksi tanpa hambatan dana langsung. Dan yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan, yaitu kombinasi impuls emosional dan sistem pembayaran memperpendek waktu pertimbangan rasional sebelum membeli. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko perilaku konsumtif, yaitu penggunaan pay later dalam pembelian impuls berpotensi menyebabkan akumulasi cicilan dan tekanan finansial. Di sini juga ada strategi teoritis. Yang pertama, peningkatan literasi keuangan. Yang kedua, penguatan self control. Yang ketiga, penggunaan pay later berbasis kebutuhan. Jadi, kesimpulannya, impulsive buying dan pay later merupakan fenomena yang saling berkaitan, terutama pada generasi Gen Z, sehingga diperlukan pengelolaan perilaku konsumsi yang rasional. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga pesannya dapat tersampaikan dan tips-tipsnya dapat berguna. Kita dapat terhindar dari impulsif buying dan juga bijak dalam menggunakan pay later. Terima kasih banyak.